Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pada pertemuan kali ini kita memasuki hikmah yang ke-15 dari kitab Al-Hikam karya Imam Ahmad ibn Athaillah As-Sakandari yang disyarahi oleh Al-Imam Abdullah bin Hijazi yang masyhur dengan sebutan Imam Asy-Syarqawi. Ila haudati Syekh Al-Imam Ahmad ibn Athaillah As-Sakandari wa Syekh Abdullah bin Hijazi rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima wa amaddana bi asrarihima fit dharain amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hikmah yang ke-15 ini Al-Imam Ahmad ibn Athaillah As-Sakandari nafa'anallahu ta'ala bihi wa ta'ulumih, beliau berkata, mimma yadulluka ala wujudi qahrihi subhanahu an hajabaka anhu bima laisa bimawjudin ma'ahu, yang artinya di antara sesuatu yang menunjukkan padamu atas adanya sifat maha perkasanya Allah, atas adanya sifat maha mengalahkannya Allah, atas adanya sifat maha berkuasanya Allah, yaitu Allah menghalang-halangi kamu dari Allah dengan sesuatu yang pada hakikatnya tidak ada beserta Allah. Sesuatu yang tidak ada beserta Allah maksudnya adalah alam semesta. Karena alam semesta ini kan asalnya tidak ada, kemudian dijadikan ada oleh Allah, dan akan kembali dijadikan tidak ada oleh Allah. Berarti alam semesta itu pada hakikatnya tidak ada. Sedangkan Allah sebelum alam semesta ini ada, Allah itu ada. Ketika alam semesta ini ada, Allah ada. Dan setelah alam semesta ini dijadikan tidak ada oleh Allah, Allah tetap ada. Allah tidak mengalami sifat tidak ada. Sedangkan alam semesta pada hakikatnya itu tidak ada. Tetapi alam semesta ini dijadikan oleh Allah
alam semesta yang pada hakikatnya tidak ada, ini dijadikan oleh Allah sebagai hijab bagi kita, sebagai tabir bagi kita dari Allah. Nah, ini termasuk di antara sesuatu yang menunjukkan maha kuasanya Allah. Alam semesta itu hakikatnya tidak ada, tetapi dijadikan oleh Allah sebagai tabir bagi kita dari Allah. Nah, ini termasuk di antara sesuatu yang menunjukkan maha kuasanya Allah. Pada hikmah yang ke-15 ini masih berkaitan dengan hikmah sebelumnya, yaitu hikmah yang ke-14, di mana pada hikmah yang ke-14 itu Al-Imam Ahmad ibn Athaillah As-Sakandari berkata, al-kaunu kulluhu dhulmatun wa innama anarahu dhuhurul haqqi fihi faman ra'al kauna walam yashhadhu fihi aw indahu aw qablahu aw ba'dahu faqad a'wazahu wujudul anwari wa hujibat anhu syumusul ma'arifi bisuhubil athari. Pada pertemuan sebelumnya, Imam Ahmad ibn Athaillah As-Sakandari nafa'anallahu bihi wa bi'ulumih, beliau berkata, alam itu seluruhnya adalah gelap. Gelap artinya tidak ada, sebab alam ini kan asalnya tidak ada, lalu dijadikan oleh Allah menjadi ada, dan akan kembali dijadikan tidak ada oleh Allah. Berarti alam semesta itu seluruhnya tidak ada. Nah, tidak ada itu berarti gelap. Kemudian Imam Ahmad ibn Athaillah menjelaskan, wa innama anarahu zuhurul haqqi fihi, dan bahwasanya yang menerangi alam semesta itu hanyalah nampaknya Allah pada alam semesta. Imam Abdullah bin Hijazi menerangkan, dengan nampaknya Allah pada segala sesuatu itu, dengan nampaknya Allah pada segala sesuatu itu, segala sesuatu itu ditemukan sesuai tabiatnya masing-masing. Bisa ditemukan, oh ini matahari, ini rembulan, ini gunung, ini laut, ini manusia, ini hewan. Segala sesuatu ditemukan sesuai tabiatnya ini karena nampaknya Allah pada segala sesuatu. Kemudian Imam Ahmad ibn Athaillah As-Sakandari mengatakan, faman ra'al kauna walam yashhadhu fihi aw indahu aw qablahu aw ba'dahu faqad a'wazahu wujudul anwari wa hujibat anhu syumusul ma'arifi bisuhubil athari. Maka barang siapa yang melihat alam semesta namun ia tidak menyaksikan Allah pada alam semesta itu, tidak menyaksikan tanda-tanda kebesaran Allah pada alam semesta itu,
atau di sisi alam semesta itu, atau sebelum alam semesta itu, atau setelah alam semesta itu, kata Imam Ahmad Ibn Athaillah As-Sakandari, berarti faqad a'wazahu wujudul anwari, maka sungguh ia telah kehilangan adanya nur-nur ilahi. Berarti orang ini tidak mempunyai nur ilahi, tidak mempunyai cahaya hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hujibat anhu syumusul ma'arifi, dan ia juga terhalang dari ma'rifat yang diibaratkan seperti matahari, disebabkan bisuhubil athari, disebabkan makhluk yang diibaratkan seperti megamendung. Nah, pada hikmah sebelumnya Imam Ahmad Ibn Athaillah As-Sakandari telah menjelaskan bahwa alam ini pada hakikatnya tidak ada. Tetapi alam semesta yang pada hakikatnya tidak ada ini justru dijadikan oleh Allah sebagai tabir bagi kita dari Allah. Nah, ini termasuk di antara sesuatu yang menunjukkan bagi kita adanya sifat perkasanya Allah. Sekarang mari kita baca hikmah yang ke-15 dari kitab Al-Hikam yang disyarahi oleh Imam Abdullah bin Hijazi. Bismillahirrahmanirrahim. Mimma yadulluka, maknane mimma iku setengah saking barang. Silae ma yadullu kang nunjukaken apa ma, nunjukaken ka ing sira, nunjukaken ala wujudi qahrihi, ing atase anae sifat maha perkasai Allah. Ala wujudi qahrihi, ing atase anae sifat maha mengalahkane Allah. Ala wujudi qahrihi, ing atase anae sifat maha berkuasai Allah. Subhanahu, kelawan maha suci Allah. Mimma yadulluka, khobar muqaddam, khobarnya didahulukan, an hajaba utawi oleh ngaling-ngalingi sapa Allah, annya an masdariyah. An hajaba utawi oleh ngaling-ngalingi sapa Allah, ngaling-ngalingi ka ing sira, anhu saking Allah. Artinya kurang lebih di antara sesuatu yang menunjukkan kepadamu atas adanya sifat maha berkuasanya Allah, atas adanya sifat maha mengalahkannya Allah, atas adanya sifat maha memaksanya Allah, atas adanya sifat maha perkasanya Allah, yaitu Allah menghalang-halangi kamu dari Allah. Menghalang-halangi apa? Menghalang-halangi dengan apa? Menghalang-halangi bima, kelawan barang, yaitu alam semesta.
Silai ma laisa kang ora ana apa ma, ora ana iku bimaujudin kelawan ana ma'ahu sertane Allah. Jadi kata Imam Ahmad Ibn Athaillah As-Sakandari, di antara sesuatu yang menunjukkan kepadamu atas adanya maha kuasanya Allah, yaitu Allah menghalang-halangi kamu dari Allah, Allah menghijab kamu dari Allah dengan alam semesta yang pada hakikatnya tidak ada beserta Allah. Jadi alam semesta ini kan pada hakikatnya tidak ada, tetapi alam semesta yang pada hakikatnya tidak ada ini dijadikan oleh Allah sebagai tabir bagi kita dari Allah. Nah, ini termasuk di antara sesuatu yang menunjukkan bagi kita atas adanya sifat maha kuasanya Allah. Begitu. Nah, hikmah yang ke-15 ini, kata Imam Abdullah bin Hijazi, khitabun iku dawuh li'ammatin nasi maring umume piro-piro manusia, yaitu kita. Sebab kita ini tidak bisa menyaksikan Allah dengan mata batin kita, karena kita menganggap alam semesta ini ada. Kita menganggap matahari itu ada, kita menganggap bumi ini ada, padahal pada hakikatnya segala sesuatu selain Allah itu hakikatnya tidak ada. Nah, maka kata Imam Abdullah bin Hijazi, alam semesta dijadikan oleh Allah sebagai penghalang bagi kita dari Allah, ini adalah ditujukan bagi umumnya manusia. Ittafaqat wis sepakat atau wis mufakat apa maqalatul arifina, piro-piro dawe piro-piro wong kang ma'rifat, wa isyaratuhum lan piro-piro isyarate al-arifin, wa mawajiduhum lan piro-piro penemuane al-arifin, seluruh perkataan dari orang-orang ma'rifat, yaitu orang-orang yang sudah melihat Allah dengan mata batinnya. Seluruh perkataan orang-orang yang ma'rifat telah menyepakati alama ingatase barang dzukira kang wis ditutur apa ma. Menyepakati apa? Bayane min annama saking setuhune barang, silai ma siwallahi kang saliyane Allah iku adamun ora ana, sifate adamun mahdun kang murni. Jadi semua perkataan, isyarat maupun penemuan-penemuan orang-orang yang sudah ma'rifat itu telah sepakat bahwa selain Allah itu pada hakikatnya murni tidak ada. Sebab selain Allah itu kan asalnya tidak ada, lalu dijadikan ada oleh Allah.
dan akan kembali dijadikan tidak ada oleh Allah. Berarti pada hakikatnya selain Allah itu ya tidak ada. Min haitsu dzatuhu, saking sekirane utawi dzate ma siwallah iku maujud. La yusofu, ora disifati apa ma siwallah, ora disifati biwujudin kelawan wujud ma'allahi sertane Allah. Seluruh perkataan orang-orang ma'rifat telah sepakat bahwa selain Allah itu tidak disifati wujud beserta Allah. Ini sudah menjadi kesepakatan. Karena selain Allah itu asalnya tidak ada, lalu dijadikan ada oleh Allah dan akan kembali dijadikan tidak ada oleh Allah, berarti hakikatnya segala sesuatu selain Allah itu tidak wujud beserta Allah. Makanya pada hikmah yang ke-15 ini Imam Ahmad Ibni Athaillah As-Sakandari merasa heran. Kata beliau, mimma yadulluka ala wujudi qahrihi subhanahu an hajabaka anhu bima laisa bimawjudin ma'ahu. Di antara sesuatu yang menunjukkan padamu atas adanya sifat maha berkuasanya Allah, yaitu Allah menghijab kamu, Allah menghalang-halangi kamu dari Allah dengan alam semesta yang pada hakikatnya tidak wujud beserta Allah. Nah, alam semesta yang pada hakikatnya tidak ada beserta Allah dijadikan oleh Allah menjadi hijab bagi kita dari Allah, itu di antara sesuatu yang menunjukkan kepada kita adanya sifat maha berkuasanya Allah. Ini dijelaskan juga di dalam surat Al-An'am ayat 18, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa huwal hakimul khabir. Allah itu maha berkuasa atas hamba-hambanya, wa huwal hakimul khabir, dan Allah itu maha bijaksana lagi maha mengetahui. Termasuk diantaranya yaitu Allah menjadikan alam semesta yang hakikatnya tidak ada justru dijadikan tabir bagi kita dari Allah. Nah, ini termasuk diantara sesuatu yang menunjukkan adanya Allah itu maha berkuasa. Jadi selama kita menganggap alam semesta ini hanyalah imajinasi bagi kita, maka tabir itu akan terbuka. Jadi selama ini karena kita menganggap alam semesta ini ada, maka kita terhalang dari Allah. Wala dawu sapa ba'dul arifina, sebagian piro-piro wong kang ma'rifat, dawuin aba nolak
sapa al muhaqqiquna piro-piro ulama ahli tahqiq nolak ayyashhadu ing yata nyakseni sapa al muhaqqiqun nyakseni ghairallahi ing saliyane Allah. Orang-orang yang sudah ma'rifat itu justru menolak mengatakan bahwa mereka melihat selain Allah, itu mereka menolak. Alasannya lima kerana barang hak pokok kang nyataaken sapa Allah hum ing al muhaqqiqun bihi kelawan ma bayane min syuhudil qayyumiyyati saking nyakseni sifat maha jumenenge Allah, maha berdiri sendiri ya Allah, wa ihatatid daimumiyati lan olehe meliputi sifat maha kekale Allah. Wala dawu sapa ba'dul arifina sebagian piro-piro wong kang ma'rifat dawu ing aba nolak sapa al muhaqqiquna piro-piro ulama ahli tahqiq nolak ayyashhadu ing yen tanyakseni sapa al muhaqqiqun nyakseni ghairallahi ing saliyane Allah. Sebagian orang-orang yang ma'rifat mengatakan bahwa orang-orang yang sudah mencapai ma'rifat itu menolak menyaksikan selain Allah, sebab selain Allah itu kan hakikatnya tidak ada. Yang wujud itu hanya Allah. Lima kerana barang hak pokok kang nyataaken sapa Allah hum ing al muhaqqiqun bihi kelawan emah bayane min syuhudil qayyumiyyati saking nyakseni sifat maha jumenenge Allah, karena mereka sudah menyaksikan sifat al-qayyumnya Allah, sifat maha berdiri sendirinya Allah, wa ihatatid daimumiyati lan olehe ngliputi sifat maha langgenge Allah, karena mereka sudah menyaksikan sifat al-qayyumnya Allah, sifat maha berdiri sendirinya Allah, dan sudah menyaksikan sifat maha kekalnya Allah itu meliputi. Mereka menolak menyaksikan selain Allah. Intaha bistutuk apa qaulu ba'dil arifin. Nah, wa ma'a kaunima lan sertane anane barang, yaitu alam semesta, sifate malu silae ma lukiro kang ditutur apa ma anaiku adaman ora ana. Sekalipun alam semesta itu, kata Imam Abdullah bin Hijazi, sekalipun alam semesta itu pada hakikatnya tidak ada, tetapi aneh. Anehnya di mana? Fa innan nasa mangka setuhune piro-piro manusa seperti kita ini ikula yashhaduna ora nyakseni sapa annas inda nawarihim ing dalam sandinge ningali annas ningali lil akwani maring piro-piro alam kang ana, lil akwani maring piro-piro alam
ora nyakseni illa hiya angin al-aqwan, illa hiya angin ya al-aqwan. Kata Imam Abdullah bin Hijazi, sekalipun alam semesta ini pada hakikatnya tidak ada, tetapi yang aneh, manusia secara umum seperti kita ini, manusia yang umum, manusia secara umum ketika melihat alam semesta, yang dilihatnya ya hanya alam semesta ini. Wala yusyahiduna, lan ora nyakseni sapa annas, ora nyakseni mukawwinaha ing Allah kang maujudaken al-aqwan. Lah yang aneh, alam semesta yang hakikatnya tidak ada ini, manusia secara umum termasuk kita ketika melihat alam semesta, yang dilihatnya hanyalah alam semesta semata, tidak melihat Allah yang menjadikan alam semesta itu. Padahal ma'annaha sertane setuhune al-aqwan iku la wujuda, ora ana wujud iku maujud, ora ana wujud laha kadue al-aqwan. Padahal alam semesta ini kan hakikatnya tidak ada, tapi aneh, manusia secara umum seperti kita ketika melihat alam semesta, yang dilihatnya hanya alam semesta itu sendiri. Kita tidak menyaksikan Allah yang telah menjadikan alam semesta ini ada, padahal alam semesta itu hakikatnya tidak wujud, kata Imam Abdullah bin Hijazi. Sebab yang wujud itu hanyalah Allah semata. Wal wujudu, utawi wujud iku innama huwa, angin pestine utawi al wujud iku lahu kadue Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini yang membuat heran bagi Imam Ahmad ibni Athaillah as-Sakandari. Fahada, maka utawi iki la yashhaduna inda nawarihim lil aqwan illa hiya wala yusyahiduna mukawwinaha. Ketika manusia secara umum menyaksikan alam semesta, yang disaksikan manusia secara umum itu hanya alam semestanya saja, tapi tidak menyaksikan Allah yang menjadikan alam semesta itu. Padahal alam semesta itu pada hakikatnya tidak wujud, karena yang wujud itu hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang membuat heran. Fahada, maka utawi iki la yashhaduna ila akhirih, iku mimma saking barang, iku mimma setengah saking barang, silai ma yaqdi kang nekani, minhu saking ma opo al ujbu, opo al ujbu heran, opo al ujbu gawok. Ini yang menimbulkan keheranan bagi Imam Ahmad ibni Athaillah as-Sakandari. Tsumma dzakara, maka nutur sapa musannif, yaitu Imam Ahmad ibni Athaillah as-Sakandari akan menjelaskan kepada kita adillatan ing piro-piro dalil, sifate adillatan tadullu kang nunjukaken apa adillatan, nunjukaken ala annahu ing atase setuhune kelakuan ad-dhamiru lisyan iku la yambaghi ora sayogya apa ayah tajiba yen ta kaaling-alingi sapa Allah, apa ayah tajiba
yen ta kaaling-alingi sapa Allah Imam Ahmad Ibn Athaillah As-Sakandari pada hikmah berikutnya, yaitu pada hikmah ke-16, beliau akan menjelaskan kepada kita bahwa Allah terhalang oleh alam itu sesuatu yang tidak patut. Masa Gusti Allah kok terhalang oleh alam? Alam itu kan asalnya tidak ada, lalu dijadikan ada oleh Allah, dan akan kembali dijadikan tidak ada oleh Allah. Berarti alam itu hakikatnya tidak ada. Sedangkan Allah itu ketika alam tidak ada, Allah ada. Ketika alam dijadikan ada oleh Allah, Allah ada. Dan ketika alam dijadikan tidak ada lagi oleh Allah, Allah tetap ada. Allah tidak mengalami sifat tidak ada. Maka kata Imam Ahmad Ibn Athaillah, Allah tidak patut terhalang oleh alam semesta. Ini akan dijelaskan dalil-dalilnya pada hikmah yang berikutnya, yaitu hikmah yang ke-16. Ala annahu ingatase sedune kelakuan iku la yambaghi ora sayogya opo ayyah tajiba yen ta kaaling-alingi sapa Allah, kaaling-alingi bitilkal aqwani kelawan mengkono-mengkono piro-piro alam. Wanal ihtijaba lan setuhune kaaling-alingi atau terhalang biha kelawan al-aqwan, kata Imam Abdullah bin Hijazi, yang terhalang oleh alam dari Allah iku innama huwa angin pestine utawi al-ihtijab iku lil awami kadue piro-piro wong kang umum. Jadi nanti pada hikmah yang ke-16 Imam Ahmad Ibn Athaillah As-Sakandari menjelaskan tentang dalil-dalil yang menunjukkan bahwa Allah itu tidak pantas terhalang oleh alam semesta. Mudah-mudahan hikmah yang ke-15 ini memberi manfaat bagi kita semua. Wa'alaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.